Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal. Yang belum kenal, selamat datang di channelnya Cak Beng. Ini mencoba sedikit, ya, mencoba ngevlog maksud saya. Oke, untuk perjalanan saat ini dari awal dari pom bensin Talang Suko. Ini nyebrang. Iya, iya, kita harus ini ya, berjalan. Jadi kendaraan apapun gitu kan ya, karena nantinya kalau kita melakukan hal yang sama atau sedang seperti mereka juga ingin ya diberi kesempatan untuk menyeberang seperti itu. Oke, sebelumnya mohon maaf ya, jadi saya di sini nyoba ngevlog ya, coba ngevlog lah istilahnya ya. Biasanya hanya saya rekam, hanya saya tonton secara pribadi gitu kan ya, tapi ya coba-coba deh ya. Ini tadi kita start dari pom bensin Talang Suko Kabupaten Turen mengarah ke Waru Sidoarjo gitu ya. Nah, itu jadi apa ya, aduh, ini mohon maaf ya sebelumnya untuk teman-teman ya, karena untuk saat ini saya merekam hanya menggunakan handphone HP, jadi tidak menggunakan action cam ya. Jadi HP ini saya ikat dengan ya, saya mounting itu di dada ya, hanya itu aja. Tapi ternyata saya baru sadar kelihatannya untuk suaranya hilang. Jadi untuk suara kebisingan keramaian yang saat ini itu hilang gitu, nggak masuk rekod. Nggak tahu ya apa, gara-gara saya colokin headset gitu ya atau gimana. Itu next time ya, pokoknya doa teman-teman aja kan. Sebelumnya saya juga terima kasih untuk teman-teman yang mau mampir, mau nonton. Ini jujur vlog perdana saya ya, mungkin ini ya, pelampiasan sepi sendirian di jalan. Ini ya, untuk situasi kondisi di Turen atau Talang Suko Turen ini, Kabupaten Malang ya, itu suhunya masih sangat sejuk, suasana masih asri ya, masih banyak pohon begini, dan kabut itu juga masih ada gitu. Mau bahas apa ini? Iya, saat ini saya berkendara malam hari menggunakan NMAX lama, NMAX old. Ini mobil udah gede, jalannya pelan-pelan gitu, ngapain? Ya udahlah, kita lanjut aja. Jadi sebelumnya terima kasih sekali lagi ya, kemudian salam kenal dari saya Cak Beng. Ini kenapa saya pilih perjalanan malam hari ya, karena malam hari ini ya jelas pastilah ya, apa namanya, jauh dari sinar matahari, jadi tidak kepanasan gitu kan. Kemudian intensitas ya, keadaan lalu lintas juga tidak terlalu padat gitu kan, jadi masih nyaman. Hanya saja ya paling tidak kita tidak ngantuk gitu sih. Maka dari itu nih, untuk menghilangkan rasa ngantuk, nyoba ngevlog gitu kan. Ini ada kitab sayur ya. Untuk saat ini perjalanan saya tempuh malam hari, dan ini mengarah ke ini ya, ke kota Malang, karena ini kan di Kabupaten Malang, jadi ke arah kota Malang terlebih dahulu.
Sebelumnya nanti kita lewat ini ya, daerah yang dengan nama Cakrebet. Di sana terkenal akan ini pabrik gula gitu kan. Jadi kalau kita naik angkutan atau apa gitu biasanya bilang, Pak, mandek pabrik gula Krebet Pak. Jadi tahu. Untuk jalanan juga nggak seberapa bagus ya, memang untuk kondisinya saat ini kan sering hujan ya, dan rata-rata merata di seluruh Jawa Timur gitu. Nah, ini biasanya di sini ada kencang-kencangan gitu ya, mungkin karena malam, tapi memang rata-rata orang naik kendaraan tuh ya lumayan kencang. Kalau saya sendiri sih 70 gitu ya, 70 80 turun lagi 70 gitu kan, paling kencang udah 70 80 lah. Mau kencang lagi mikir, karena yang saya kendari adalah Matic, jadi daya pengeremannya juga mengandalkan handbrake atau pas rem kan ya, bukan engine brake. Ini kelihatannya mobil depan saya ini ragu. Coba aja. Dia ada kanan, mungkin ingin mendahului, mencari posisi. Baik, apa yang terjadi? Akankah dia membalap kendaraan depannya? Oh, ternyata tidak, ya sudahlah. Mungkin saya terlebih dahulu. Diduluin aja ya. Tak dicek ya Pak. Saya oh iya, untuk teman-teman paling tidak gini ya, kita berkendara bermotor paling tidak kalau mengambil posisi atau ingin membalap atau menyalip atau mendahului kendaraan di depan kita, paling tidak kita pakai sein atau rating yang biasa orang bilang. Jadi beri tanda dengan rating ya, bukan tanda tangan gitu. Tuh. Jadi apa ya, rating itu atau sein itu kan memang sudah diciptakan, yaitu untuk memberikan atau memberi tanda kepada pengendara lain bahwasanya kita mau melakukan aksi tak belok kanan atau belok kiri ya, sesuai tombolnya kanan atau kiri. Tapi rata-rata saat ini kebanyakan tidak hanya sepeda motor roda 2, tapi mobil itu juga paling parah juga, aduh, nggak pernah menggunakan sein atau rating itu. Kan sedih ya, gede gitu ya, kemudian minggir itu tanpa kasih sen, padahal kita lagi jalan di lajur kiri gitu. Itu juga potensi kecelakaan ya. Paling tidak mohonlah ya teman-teman semua yang nonton channelnya Kak Emping saat ini ya, paling tidak inilah membiasakan diri untuk menggunakan sen rating gitu ya, kanan atau kiri gitu. Enggak bikin ini kok, enggak bikin aki boros, enggak. Ini malah motor saya tambahin nih. Oh iya, sebelah kiri kita ini sudah pabrik gula ya. Ini sudah masuk desa Krebet. Kita ambil lajur kanan, merah. Itu dulu deh. Ini malam nggak terlalu rame, nyaman gitu ya. Itu sih paling tidak rating gitu kan. Nah itu seperti bapak depan saya ini kan tuh menggunakan rating, bagus tuh. Itu tandanya nanti kan kita tahu tuh, wah motor itu berarti mau belok kanan kan gitu ya. Belum hijau Pak, sudah sabar. Aduh ya, hal-hal seperti itu ya.
belajar sabar lah di jalan gitu kan, tidak terpancing emosi, kemudian kita berjalan itu apa ya, intinya tidak agresif ya, tidak membuat pengendara lain juga emosi. Itu penting banget karena kembali lagi gitu kan ya, paling karena di rumah ada yang nungguin kita gitu kan. Tuh, ya nggak tahu siapa nungguin, banyak ya kan, saudara, kakak, ada adik. Kan kita menjaga nyawa kita dengan berkendara berhati-hati di jalan. Kadang kita berhati-hati pun juga masih celaka ya, karena pengendara yang lain terlalu agresif kan gitu. Jadi, anak istri itu kan nunggu di rumah, jadi lagi itu sepertinya mau masuk bensin. Oke, di sini ini ya pertigaan gitu. Di depan itu kalau kita ambil lajur kiri kalau tidak salah ke arah Kepanjen, kita ambil arah ke kanan mengarah ini ya Kampung Warna-Warni, kemudian Gor. Aduh, hampir aja Pak. Wah, itu ambulan tuh. Nah ini mumpung ada ambulan ya, ada bahasan. Nah tuh ini kelihatan banget ini kalau mobil mau ngekorin ambulan tuh. Nah, katut ya. Nah ini ya juga teman-teman bisa paling tidak gini deh, kalau ada ambulan atau iring-iringan ya, entah itu iring-iringan dari ya kepolisian atau iring-iringan apa deh, kemudian iring-iringan duka, ambulan atau gimana, paling tidak jangan mengekor atau jangan ikut di belakangnya, potensi kecelakaan tinggi. Karena gini, untuk di depan kita itu dia gak sadar kalau kita ikutin gitu kan, jadi dia mengukurnya itu sudah diukur dari awal mereka berangkat. Misalkan ada beberapa kendaraan nih yang iring-iringan tuh, makanya ya paling tidak jangan ikut ya, tidak menutup kemungkinan saya juga seperti itu gitu kan, tapi nggak terlalu gimana ya, karena kalau posisi seperti itu benar menakutkan. Nah ini kita ambil yang terus ke arah Gor Kenarok, Gelora Olahraga Kenarok. Itu tadi yang belok kiri itu ke arah ini ya, Kampung Warna-Warni. Bisa sih lewat sana, bisa gitu kan, cuman kalau di lewat sana itu jalannya bergelombang, jadi nggak enak banget untuk kendaraan. Kemudian ini ya, intensitas untuk kepadatan kendaraan lebih padat sana daripada sini, karena di sana nanti lewat perempatan Pasar Gadang ya, Pasar Gadang itu yang wah macet banget tuh, banyak kendaraan umum. Kalau di sini ya nggak bagus jalannya, cuman masih bisa ditolerir ya, mungkin lubang itu pun nggak terlalu dalam. Kan juga kita harus hati-hati karena jujur apalagi kalau pada saat hujan ya, pasti pandangan kita terbatas. Oh ya, kembali lagi saat tadi membahas masalah iring-iringan ya, paling tidak jangan mengekor ya kalau iring-iringan itu, apalagi ya paling tidak beri mereka kesempatan lah untuk jalan, kita minggir dekat. Itu pun untuk keselamatan kita sendiri, jangan terus ngikut. Nanti kayak berita-berita yang terdahulu itu kan ada yang meninggal kecelakaan
karena ada iring-iringan dia memaksa ikut. Kemudian pada saat iring-iringan itu masuk lajur lawan arah, mereka ikut tuh. Kemudian kembali ke lajurnya, si kendaraan belakang yang ekor itu nggak sigap atau kurang cepat dan akhirnya bertabrakan. Potensinya tinggi. Ini habis ini ya letter U gitu modelnya, mampungan, jalannya turun. Lumayan sejuk udaranya, nggak terlalu dingin juga nggak terlalu pas. Tapi pernah loh di daerah Turen itu suhu itu bisa hampir ini minus 16 derajat, jadi kurang dari 16 derajat itu pernah, jadi hampir 10 derajat gitu. Minta ampun ya, karena mungkin ini ya karena penghijauannya masih ada, kemudian tidak perlu padat penduduk. Nah, setelah ini kita akan masuk kota Malang, ditandai dari Gapura itu di depan itu. Selamat datang di kota Malang. Nah, ini kita sudah masuk kota Malang tuh. Sudah kota di kabupaten. Jalan di sini bagus, cuman hanya beberapa ini saja ya yang jelek. Setelah itu sudah diperbaiki, jadi halus. Nah, sedikit saja tadi habis Gapura. Mulai spotnya bagusnya dari sini. Nah, dari sini sampai sana itu halus terus. Nah, ya tadi ya kembali lagi masalah iring-iringan. Kemudian kalau ada ambulan ya minta tolonglah ya untuk teman-teman semua pengendara bermotor, luangkan waktu untuk minggir sebentar aja, nggak rugi kok, bener nggak rugi. Kalau dibalik kalau itu adalah salah satu keluarga kita, coba kita bayangin itu aja deh, pasti kan rasanya bagaimana, ini gak enak gitu kan. Ini darurat dan butuh cepat untuk sampai ke rumah sakit kah atau apa gitu ya, tapi di depan sudah dikasih tanda strobo ambulannya atau rotator ambulannya sudah menyala tapi nggak minggir, padahal bisa minggir gitu ya. Lain lagi kalau memang macet, biasanya itu tergantung kesadaran semuanya ya. Kalau macet, saya pernah nonton ini ya di salah satu YouTube, di YouTube itu iringnya ada sebuah ambulan yang berjalan di tengah kemacetan itu di luar negeri, dan hebatnya bisa minggir, semuanya minggir seperti kayak disuruh gitu, bagus loh. Cuman sedih kalau kita lihat di Indonesia nggak bisa seperti itu. Ya inilah kita kembali lagi ya, itu bisa jadi karena banyaknya pengguna jalan yang tidak semestinya menggunakan strobo atau rotator masang gitu kan. Sebenarnya nggak boleh gitu, karena nanti efeknya ke belakang itu bahwasanya nanti pengendara lain yang akan merasa lah itu pasti bercanda itu deh, mereka hanya ingin cari jalan itu, padahal enggak, itu beneran, itu real dampaknya seperti itu loh. Jadi mohon teman-teman, silakan menggunakan strobo atau rotator itu digunakan pada saat urgent gitu kan, bukan terus-terusan gitu, itu yang nggak boleh sebenarnya. Menggunakan lampu pun ada aturan mainnya gitu, nggak asal-asal gitu. Ini mobil kita sudah kasih tanda gitu ya, sudah mungkin sedikit, tapi hazard sudah saya nyalakan tapi dia nyelonong aja. Oke, kita sudah mendekati ini ya, Gor Kenarok. Habis ini sebelah kanan gelanggang olahraga Kenarok. Jadi mohon maaf
kameranya stay nggak bisa noleh kanan noleh kiri kan ya, karena saya di dada saya gitu kan. Coba pakai 2 cam ya, satu HP begini, satunya action cam di helm. Wah bagus pasti ya. Ya namanya juga ini belajar ngevlog ya. Saya juga minta ini ya, saran dan kritiknya teman-teman, silakan komen di kolom komen bawah itu ya. Silakan kritik dan saran apapun gitu ya. Kalau selama itu membangun saya atau saya ada salah itu di silakan apa. Tuh sebenarnya kalau jalanin bagus ini enak, cuman di sini cuman hanya berapa kilometer saja bagusnya, setelah itu jelek lagi. Ya, ya mungkin karena akibat ini ya, intensitas hujan turun tanpa henti, kemudian kendaraan lalu lalang, itu yang bisa mengakibatkan jalan rusak. Habis basah panas kayak gelas gitu kan, habis dibikin air panas kemudian air es, kemudian air panas, lama-lama gelas pecah. Iya nggak kelihatan ya pakai kamera seperti ini. Kalau maunya kalau kelihatan ini, wah ini kita sudah tuh kenarok, keluar kenarok, sayangnya nggak bisa diarahkan kameranya, bisa diarahkan. Ya setelah ini ada penyempitan jana, itu tadi kita sudah melewat kenarok. Sekarang penyempitan jalan, jadi cukup lebar sekarang sempit kedua arah, dan memang di sini padat karena kan memang ini jalannya kecil, kemudian volume pengguna jalannya banyak, jadi padat. Ini mobil depan terus lep ya. Nah itu ini ya, habis satu jembatan di depan itu jembatan gimana, tapi di bawahnya itu bukan air ya, tapi pemukiman. Karena kita masuk ke tempat itu, maksudnya ini kita lalui, jadi ke bawahnya itu pemukiman ya, jadi bukan pengairan atau drainase besar, bukan. Ya memang ada, cuman nggak segitu besarnya sesuai dengan jembatan tersebut. Biasanya jembatan tersebut kalau tidak salah dibuat hanya untuk biar ini jalannya posisinya tidak sulit, karena sebelum ada jembatan itu tekung kan, jadi turun ke bawah kemudian naik lagi atau belok kanan, pokoknya wah mantap ya dulu jalannya. Naik turun gunung seperti naik turun gunung maksudnya. Nah ini di depan ini yang seperti saya bilang tadi ya, buat jembatan, tapi bukan karena untuk menyeberang drainase atau air, bukan, tapi di bawah ini pemukiman. Nah ini udah masuk, ini tergolong baru dan efektif banget, karena dulunya jalannya kecil, turun gitu ke bawah. Itu tuh motor sebelah kiri itu lajur yang lama, turun ke bawah gitu kan, kemudian naik agak belok kiri langsung ke kanan naik lagi, nanti tembusnya di depan lagi ada. Jadi dengan adanya jembatan flyover ini sangat membantu sekali. Jadi terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Malang khususnya buat ini dong. Tapi ya paling tidak itu jalan-jalan yang rusak
lagi yang gitu ya. Nah, kita belok kiri. Nanti setelah ini kita belok kanan. Kalau nggak belok kanan, kalau terus nanti tembusnya itu tuh apa, Kota Lama Malang, stasiun lama itu ya, stasiun kereta api yang lama, dan juga Kampung Warna-Warni. Kalau kita terus kita ambil ke kanan ke arah ini Rampal ya, tempat ini teman-teman yang pernah ke Malang pasti tahu. Nah, tuh saat ini kita belok kanan, gangnya lebih kecil lagi, jalannya lebih kecil lagi. Ini gang ini pres, dua kendaraan, dua arah. Sebelah kiri ini rumah masa depan, makam ya, kanan kiri. Tapi ini ada jalan masuk tuh. Nah, itu di depan kanan ini ada jalan masuk, itu sana ada pemukiman gitu kan. Jadi jangan salah, ada pemukimannya di sana. Ini pagi. Jadi berhenti di sini karena di depan ini kalau tidak salah kayak ada ini, ada warung makan yang berita yang saya dengar murah, enak, jadi tadi. Nah, ini tuh sangat tua tuh, banyak kan yang kiri pada motor berhenti beli makan. Oke, setelah ini nanti terus sampai ke depan nanti ada temu lampu merah ya. Nah, ke kiri itu sudah Rampal. Sini padat. Jadi sebenarnya Malang itu kota Malang maksudnya. Kota Malang ini sejuk dulu masa kecil saya suka banget diajak orang tua ke Malang karena sejuk dingin gitu kan. Tapi sekarang untuk suhunya ya sudah berkurang lah, panasnya hampir sama seperti Sidoarjo. Nah, itu perempatan ya, kembali lagi ya tadi masalah iring-iringan itu memang memprihatinkan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada juga ambulan yang salah penggunaannya gitu kan. Jika ada isinya, nyalakan rotator, sirine, strobo, padahal tidak dalam keadaan darurat. Jadi intinya begini, lampu merah dinyalakan itu tandanya keadaan darurat, urgent gitu. Tapi terkadang ada yang kurang paham. Itu saya pernah menemui itu. Saya kira nyala itu kan, wah, sirinenya dinyalakan bunyinya. Kenyataannya waktu saya dampingi bawa pasien, Pak. Ya, gitu. Saya lihat belakang ternyata kosong. Ya itulah, kembali lagi ya. Jadi semuanya itu juga tidak salah pengendaraan, kadang-kadang gitu kan. Ada juga ambulan yang seharusnya gitu kan, kalau udah bawa ambulan atau mobil ambulan paling tidak dia harus paham tuh gitu. Jangan digunakan seenaknya itu strobo rotator. Nah, soalnya kita ini belok kiri ini sudah masuk area Rampal, karena di sini sudah masuk ini ya, basis militer. Ini sebelah kiri ini Kodam atau Kodim ya, ini sudah basis militer kanan kiri. Kemudian nanti setelah perempatan kita masih jalan terus.
baru lapangan yang biasanya dibuat teman-teman yang di Malang untuk konser atau apa gitu. Ya tapi memang ini basis militer pemukiman angkatan ya, tentara ya, tentara gitu ya. Oh juga sebelumnya mohon maaf mungkin video ini tidak sampai habis, tidak sampai Waru Sidoarjo ya, dikarenakan saya hanya menggunakan perangkat HP, memori juga kurang memadai, itu kurang besar. Jadi mungkin saya akhiri. Nah ini kita masuk Rampal nih, di sebelah kanan ini lapangan besar Rampal, itu biasa digunakan untuk berbagai acara, tidak hanya militer. Nah ini setelah itu di depan kita ini nanti belok kanan. Ups, sorry itu tadi kuning ya, alhamdulillah untung aja. Ya ini kita ke kanan ke arah Arjosari, terminal Arjosari. Ya sebelumnya mohon maaf ya, mungkin video ini akan berakhir di jalan ini ya, Surabaya Malang, perempatan itu, yang dimana nanti yang kalau belok kanan itu kita masuk tol, belok kiri ke arah Batu, nah itu yang terus itu. Jadi video akan saya akhiri di sana. Jadi sebelumnya ya karena ini ya posisinya memorinya enggak terlalu besar gitu ya, ini juga menggunakan headphone ya. Jadi semoga lah dengan support teman-teman semua, semoga semua dilancarkan, semua dimudahkan mencari rezeki. Tidak lupa untuk teman-teman yang nonton sampai habis, semoga bahagia bersama keluarga di rumah, dilimpahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan, amin. Nah ini jalur jalan menuju ke Arjosari. Di sini waduh banyak banget pengendara-pengendara, khususnya roda 4 gitu ya, kadang belok gak pakai tanda. Di sini ini ada sering saya kalau di sini tuh dia mau berhenti ambil lajur kiri itu tanpa rating atau tanpa sen. Itu kalau ketubruk salah ya gitu. Tuh kan, barusan saya bilang ini mobil depan ini Brio, ya ampun apa sih ya sulitnya gitu kan, ngereting dulu astaga gitu, ada orang hampir aja kan. Jadi wong tuh ya kebelet ngising mas. Mohon maaf ya, jadi mah kebelet di api mungkin dia jadi ngebut. Ya ini itu lampu merah. Ya mungkin mohon maaf ya jika teman-teman kurang nyaman atau kurang apa menonton vlog saya, karena ini memang vlog perdana saya butuh kritik dan saran deh untuk teman-teman semua. Saya harus bagaimana, saya kurang bagaimana gitu. Agar kedepannya vlognya lebih manfaat, lebih berguna dan berisi lah istilahnya gitu ya. Ya ini yang saya sayangkan, karena ini ya suara kebisingan di luar tiba-tiba silent, nggak ikut kerekam gitu.
Jadi kalau saya diem pun ya akhirnya sepi kan itu. Aduh. Ya untuk teman-teman semua juga yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat berpuasa. Semoga barokah selalu, diijabah semua doa-doanya. Amin. Itu nyebrang tanpa lihat kanan kiri dong. Nah ini perempatan depan ini. Kalau kita ke kanan ke Bandara Abdurrahman Saleh ya, Bandara Abdurrahman Saleh, kita ambil terus. Cuman di sini kurangnya lampu merah di perempatan ini mungkin ini ya, terus dan belok itu jadi satu. Nah kali ini kalau truknya mau belok kanan akhirnya harus menunggu dari arah yang berlawanan juga mau lewat. Sebenarnya kalau sudah perempatan begitu lampu merahnya harus dibagi, mungkin karena kecil ya, jadi enggak kurang efektif, atau bisa jadi karena ini ya kurang sabarnya pengendara yang lain. Sudah merah tetap jalan. Setelah lampu merah perempatan kecil ini melewati ini tempat dimana saya suka berhenti. Apa berhenti kan gitu, beli STMJ. Wah worth it sih, tapi nggak tahu ya, setiap lidah seseorang pasti beda-beda, jadi nggak sama. Menurut saya pribadi STMJ yang dijual di sini enak. Ini bukan endorse atau apa ya, bukan ya. Ini nih pas lampu merah itu ada kiri ya, pagar tertutup tadi itu jual STMJ enak bro, silahkan dicoba saja. Nah ini kita sudah masuk kawasan Arjosari. Di depan itu kita ambil jalur belok kiri, kita belok kiri. Kalau ke kanan masuk ini ya terminal Arjosari. Tuh ngasih tanda motornya tadi, kakinya turun, ada jalan yang jelek juga gitu. Masih mas. Nah itu juga cara itu memberi tanda pengendara lain, tapi pengendara lain kalau yang paham, yang nggak tahu juga mikir ngapain tuh. Karena di sini gini, kalau kita ikut klub, kalau kita masih belum lengkap ya peralatan komunikasinya itu ya, yang melalui HT atau melalui Bluetooth itu ya, komunikasi yang di helm itu, kita menggunakan bahasa isyarat tangan dan bahasa isyarat tubuh lah istilahnya gitu, kaki gitu. Kalau kaki kanan turun berarti ada halangan di kanan, bisa jadi jalan lubang, jalan rusak. Kaki kiri juga sama, menandakan lajur kiri ada halangan gitu ya, harus berhati-hati. Nah kalau dua kaki turun kemudian diangkat, ditekuk lagi ke atas, diturunin lagi biasanya 3 kali, itu menandakan kita lewat ini rel kereta api. Itu bahasa isyarat kalau kita masuk klub. Kalau klubnya memang klub touring ya, pasti tahu lah bahasa isyarat. Kalau belok kiri pakai tangan kiri, kita kayak nunjuk gitu kan, kita tekuk letter L dulu kemudian kita nunjuk ke kiri. Sama sebaliknya juga, kalau kanan kita kasih tanda dengan tangan kanan. Sebetulnya racing bisa gitu kan. Biasanya itu untuk salah satu cara kami atau teman-teman yang touring itu ya, untuk menghilangkan rasa kantuk di jalan gitu, dengan menggunakan bahasa isyarat-isyarat tubuh tersebut. Nah ini di depan ini
setelah ini perempatan yang ke kanan tol, yang ke kiri ke arah Batu kita ambil terus. Kita akhiri saja. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan yang saya ucapkan di sini. Atas nama pribadi Sambeng, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.